Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Academic Writing and Communication. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang research design, hari ini kita akan belajar bagaimana menganalisis data setelah kita dapatkan hasilnya. Nah, analisis data ini diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Nah, tentunya metode analisis itu nantinya akan sangat menentukan keakuratan jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, analisis data di sini ada dua jenis. Kita bisa menggunakan metode non-statistik untuk data kualitatif dan menggunakan metode statistik untuk data kuantitatif. Data kualitatif itu biasanya bentuknya adalah pernyataan kata-kata atau gambaran tentang sesuatu. Nah, untuk mendapatkannya kita bisa melakukan identifikasi ya. Bisa menggunakan proses kategorisasi, yaitu menyusun kembali catatan dari hasil survei yang dilakukan. Kemudian kita dari hasil survei tersebut kita bisa membuat prioritas mana data-data yang perlu ditampilkan, mana yang tidak perlu. Kemudian kita juga perlu cek dari hasil survei tersebut ya jumlah atau jenis kategorinya sudah layak atau belum untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, untuk data kuantitatif atau numerik itu digunakan analisis statistik. Analisis statistik ini sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama adalah analisis data deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul. Nah, jenis statistik yang kedua itu adalah inferensial. Yang termasuk di dalam sini adalah poin 2 dan 3. Nah, kalau statistik deskriptif tadi hanya bersifat memaparkan data. Nah, kalau di statistik inferensial itu ada upaya untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan berdasar analisis yang dilakukan. Jadi ada proses generalisasi dan prediksi ya dari statistik inferensial. Yang termasuk di sini adalah analisis data korelasi, fungsinya untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Nah, data-data yang digunakan itu ada data nominal, skala nominal, yaitu data yang tidak memiliki jenjang. Contohnya, misalnya data jenis kelamin, yaitu ada perempuan dan laki-laki, itu kan tidak ada jenjangnya. Kemudian asal daerah, hobi, dan lainnya. Kemudian skala ordinal, data yang memiliki jenjang. Contohnya tingkat pendidikan, ada SRI, SMP, SMA, dan lainnya. Kemudian pangkat, jabatan. Nah, yang terakhir adalah data interval atau rasio, yaitu berupa angka atau dapat juga diangkakan. Contohnya adalah prestasi belajar, kemudian tingkat kecerdasan, dan lainnya. Nah, jenis statistik inferensial yang kedua itu adalah analisis data eksperimen atau studi komparasi, fungsinya untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Ya, contoh ya dari penelitian ini contohnya misalnya kita pengen melakukan penelitian tentang ada atau tidaknya perbedaan prestasi mahasiswa antara yang belajar secara tatap muka atau luring dengan secara online atau daring. Nah, tahapan analisis itu bisa kita lakukan beberapa. Di antaranya yang pertama, kita harus terbiasa dengan data. Nah, dengan cara ya sering membaca ya melalui pustaka-pustaka, sering juga mendengar berita, kemudian paparannya gitu ya. Dengan membiasakan diri dengan membaca dan mendengar tersebut, kita memiliki kemampuan ya untuk menganalisis data. Kemudian yang kedua adalah kita harus sering melihat hasil observasi atau hasil survei atau hasil wawancara ya dilakukan untuk menjawab penelitian yang kita teliti. Nah, kita dari hasil tersebut kita bisa simpulkan apa yang bisa didapatkan ya dari hasil penelitiannya. Kemudian dari data yang banyak tersebut, dari data hasil penelitian yang biasanya banyak, itu kita bisa lakukan pengaturan sehingga kita mudah ya untuk mengidentifikasi data. Kemudian untuk data yang sensitif, itu kita bisa rahasiakan identitas dari responden dengan menggunakan anonim. Kemudian kita identifikasi tema yang sesuai ya dari data kita tersebut dengan tema penelitian kita. Kemudian kita kembangkan kategori atau kelas-kelas atau grup-grup dari hasil penelitian tersebut dan kita eksplorasi hubungan antar kategori. Dan selanjutnya kita bisa membangun teori dan juga bisa menghubungkannya dengan penelitian hasil dari penelitian sebelumnya yang kita dapatkan dari tinjauan pustaka. Kita juga bisa menguji data tersebut dengan teori dan melaporkannya.
Nah, analisis itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah grafis ya, atau visualisasi dari data. Fungsinya adalah untuk mempermudah memahami isi hasil penelitian. Ya, grafik itu ada beberapa jenis. Ada diantaranya adalah bentuknya garis. Itu biasanya digunakan untuk data kontinu dari satu periode ke periode. Kemudian ada yang bentuknya diagram batang atau bar chart. Itu untuk menggambarkan data diskrit. Kemudian ada juga pie chart atau diagram serabi, biasanya bentuknya adalah lingkaran menunjukkan persentase. Nah, ini contoh yang graphical analysis. Jadi di sini ada 3 jenis grafis ya. Yang pertama, di sebelah kanan ini adalah yang bentuknya adalah garis, ya, menunjukkan data dari satu periode ke periode tertentu. Dalam kasus ini adalah data kasus COVID-19 selama 5 hari terakhir di Jakarta. Dari data grafis garis ini, kita bisa mengetahui tren atau kecenderungan data yang mengalami penurunan atau kenaikan. Kemudian untuk yang bar chart atau diagram batang, di sini sebelah kiri itu adalah contoh 5 kasus COVID-19 tertinggi. Ya, dari bar chart ini kita bisa tahu mana daerah yang paling tinggi kasus positif COVID-19-nya. Kemudian dari data pie chart atau diagram serabi, di sini kita dapatkan persentase ya. Dari total yang dites atau di rapid test, itu berapa persen yang reaktif. Kemudian yang dites PCR, itu berapa persen yang positif. Nah, dari data tersebut kita bisa melakukan analisis selanjutnya. Nah, yang analisis tipe yang kedua itu adalah deskriptif. Ini analisisnya cukup sederhana karena hanya memberikan gambaran dari suatu data atau bisa juga meringkas ya dari suatu data kuantitatif. Nah, contohnya di sini ada data grafis ya, kasus positif COVID-19 di Asia Tenggara dari beberapa negara. Nah, di bawah sini merupakan analisis deskriptifnya, jadi memaparkan apa yang terdapat di grafis. Disimpulkan bahwa data kasus paling tinggi itu ada di negara Malaysia sebanyak 1.300 kasus dan disusul negara-negara selanjutnya. Jadi istilahnya adalah pemaparan dari grafis yang ada. Kemudian contoh yang lain, ini adalah data kedatangan dari turis internasional dari tahun ke tahun untuk masing-masing negara. Nah, di bawah ini merupakan deskripsinya dari data yang tersaji dalam grafik ini. Nah, kemudian kalau analisis analitik, itu biasanya menggunakan berbagai data dan dilakukan proses perbandingkan, membandingkan, mencocokkan, atau menarasikan. Jadi dari data dalam analitik ini, berbagai data diintegrasikan dan digali untuk memberikan gambaran secara akurat ya, dan menyeluruh tentang apa yang terjadi dari topik yang kita teliti. Nah, contoh dalam kasus ini, ada kata kunci di sini adalah tetapi. Ya, ada kata kunci di sini tetapi, yang menunjukkan adanya pertentangan. Berarti ada proses mencocokkan ya dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Kemudian ada proses ini disebabkan, ada kata disebabkan yang menunjukkan tentang menarasikan ya, atau menunjukkan sebab akibat. Jadi kalau tadi di deskriptif memaparkan data, kalau di analitik sudah ada proses membandingkan. Nah, contoh lain di sini ada pie chart ya dari data tentang kas piutang persediaan tahun 2011 dan 2012. Nah, di sini ada analitiknya ya, atau disimpulkan bahwa adanya persediaan dalam satu tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah persediaannya. Nah, hal tersebut menyebabkan kas perusahaan menipis sehingga berdampak pada piutang yang semakin tinggi. Ada konklusi di dalamnya. Kemudian di sini ada data tentang populasi dunia, kemudian ada 3 pie chart ya tentang populasi dunia, kemudian pengeluaran yang digunakan untuk makanan, pakaian, rumah, transportasi, dan lainnya. Kemudian di sini ada data konsumsi. Nah, dari sini ada analisis. Ternyata ya dari world population-nya ini Europe dan Amerika ini cuma 28%, tapi ternyata konsumsi terhadap resource-nya hampir 60% atau menjadi mayoritas ya
word consumption, walaupun populasinya sedikit. Nah, itu bisa dilakukan analisis. Nah, sekarang giliran kalian coba ya. Ini untuk yang NIM-nya akhir ganjil, di sini ada 2 jenis data, dilakukan deskripsi dan analitik ya, terkait 2 data ini. Ini data yang sama, jadi di sini yang di atas itu adalah rata-rata jam kerja untuk setiap profesi, ada yang tertinggi, ada yang paling rendah. Kemudian yang di bawah ini adalah grafik pie chart tentang tingkat stres ya dari masing-masing profesi tersebut. Nah, untuk yang NIM-nya genap, silahkan menggunakan 2 data terakhir, yaitu tentang pasien COVID-19 positif di Yogyakarta, kemudian data tentang kasus COVID-19 pertama di masing-masing negara. Silahkan dilakukan analisis deskriptif dan analitik. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.